Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da amma ba'd. Bapak Ketua beserta segenap jajaran pengurus masjid yang kita hormati, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, Bapak Ibu, jamaah fardhu maghrib, insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian kita tentang sifat-sifat yang tercela yang ada pada manusia, yang merupakan penyakit hati. Yang kemarin kita telah berbicara tentang sifat tercela yang terdapat pada lidah, seperti ghibah, seperti namimah, seperti mencela, memaki, berdusta, dan lain-lain. Sekarang kita lanjutkan penyakit atau sifat tercela yang ada pada manusia, sifat hati. Di antara sifat hati itu al-ghadab, emosi, amarah, temperamental, tidak bisa mengendalikan diri. Ini sebuah sifat yang tercela, yang bahaya untuk manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dulu waktu Nabi Adam alaihissalam terusir dari surga, Nabi Adam meninggalkan surga, turun di pegunungan Thailand, India. Hawa turun di Jeddah. Pertemuan Adam dan Hawa terdapat di Arafah, yang hari ini menjadi satu tempat terlaksananya salah satu rukun haji yang disebut dengan wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Ketika Nabi Adam diusir oleh Allah dari surga, Nabi Adam telah dibilang oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya bahwa di antara anak cucu Nabi Adam tersebut wa yasfikud dima, ada yang akan terjadi bunuh-bunuhan, mengalirkan darah. Sehingga Allah mengatakan supaya kita jangan saling menumpahkan darah, jangan saling bunuh-bunuhan. Apa penyebab terjadinya bunuh-bunuhan tersebut, mengalirkan darah tersebut? Penyebabnya diantaranya adalah al-ghadab. Ada sifat temperamental pada manusia itu, ada sifat emosi pada manusia tersebut. Makanya hari ini sangat banyak kita dengar Bapak Ibu kejadian-kejadian yang na'udzubillah lah, semoga tidak terjadi kepada keluarga kita. Ada anak bunuh orang tua, ada suami bunuh istri, ada istri bakar suami. Banyak kejadian yang luar biasa aneh.
yang na'udzubillah darah dagingnya sendiri dia habisinya. Anak bunuh orang tua. Yang mengalir di dalam dirinya itu adalah darah orang tuanya. Tapi tega dia membuat seperti itu. Kakak bunuh adik, adik bunuh kakak. Yang di dalam tubuh mereka itu mengalir darah yang sama sumbernya. Tapi terjadi hal seperti itu. Itu apa penyebab? Penyebabnya al-ghadab, emosi, temperamental. Ghadab itu adalah satu cabang api yang muncul di hati manusia. Makanya ketika manusia emosi, salah satu solusi yang diberi oleh Rasulullah adalah berwudu. Kenapa berwudu? Karena api itu padam dengan air. Tidakkah kalian lihat, kata Rasul, ketika orang emosi itu memerah mukanya? Itu menunjukkan apa? Ada gejala api di hatinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah penyebabnya dulu syaitan laknatullah tersebut, dia tidak menerima perintah Allah untuk tunduk kepada Nabi Adam alaihissalam. Karena syaitan itu diciptakan dari api. Dia memiliki satu gejolak yang menyebabkan emosi itu berujung dengan sifat lain, al-kibir, kesombongan. Orang kalau sudah emosi, Bapak Ibu, merasa dirinya itu benar terus, tak ada salahnya. Kenapa orang bisa emosi? Karena dia merasa dirinya berada di pihak betul terus. Seorang suami marah, memaki-maki istri, emosi kepada istri, main tangan kepada istri, sampai kejadian yang tak diingini seperti tadi, membunuh istri. Kenapa? Dia merasa dirinya lebih dari istri, dia tak dihargai, dia merasa dirinya dibutuhkan, dia merasa bahwa dia yang berjasa. Kan sombong jadi. Seorang abang sampai berbuat emosi kepada adiknya karena dia merasa dirinya lebih, mungkin lebih tua, mungkin lebih tahu, mungkin lebih hebat daripada adiknya. Sombong. Makanya suatu ketika seorang sahabat meminta nasihat kepada Rasulullah. Ya Rasul, ausini, beri aku nasihat. Rasul katakan, la taghdab, jangan marah. Dia minta nasihat lagi, beri aku nasihat lagi ya Rasul. Rasul bilang, la taghdab. Kali ketiga dia minta nasihat lagi, beri aku nasihat ya Rasul. Rasul masih bilang, la taghdab, jangan marah. Farad dada mirar. Rasul ulang-ulang kali, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Kenapa? Fa innahu la yadkhulul jannah man ghadiba. Karena tak akan masuk surga orang pemarah. Apa sebab tak masuk surga? Banyak efek daripada marah tersebut. Efeknya tadi diantaranya apa? Melahirkan sifat sombong. Efek marah itu apa? Sumpah serapah, mencaci, memaki, menghina. Itu marah.
Seorang muslim tak boleh mengkafirkan umat Islam lain. Kalau ternyata orang itu tidak kafir, maka kata kafir itu akan kembali kepada dia. Kenapa orang sampai mengatakan kafir kau katanya? Apa penyebab? Karena sudah marah. Jadi kalau sudah marah tuh mulut tak terkontrol lagi Bapak Ibu. Orang Islam pun dibilangnya kafir. Kalau sudah marah. Justru itu salah satu sifat tercela itu adalah emosi. Putus silaturahmi. Kenapa orang memutus silaturahmi? Salah satu penyebabnya marah. Ketika seorang adik marah kepada kakak, kakak marah kepada adik, tak mau tegur sapa lagi, tak mau saling teleponan lagi, tak mau saling WA lagi. Kapan perlu diblokir saja nomornya, karena sudah marah. Putus silaturahmi. Seorang sepupu dengan sepupu putus silaturahmi. Akibat dari apa? Marah. Tak mau lagi saling jumpa. Lebaran tak mau lagi saling bersilaturahmi. Tak mau saling telepon, tak mau saling tanya, tak mau saling WA dan segala macam. Kapan perlu diblokir semua nomornya, karena sudah marah. Retaknya rumah tangga penyebab dari apa? Marah. Ketika seorang suami sudah marah kepada istri, mulut tak terkontrol, akhirnya keluar kata-kata cerai, kata-kata talak. Seorang istri kalau sudah marah nengok suaminya, akhirnya menggugat cerai. Coba kalau dia laku sama abang, udah 10 tahun aku nikah dengan abang, tak pernah bahagia sehari pun. Nah, masa ia 10 tahun tak pernah bahagia? Buktinya anak bertiga juga. Katanya tak ada bahagia, tapi anak sampai bertiga. Meminta cerai. Itu akibat dari apa? Marah. Retaklah rumah tangga. Kalau sudah retak rumah tangga, anak teraniaya, terabaikan, tanggung jawab tak lagi diurus. Kadang seorang ibu meninggalkan anak dan suaminya, tak pernah diingat-ingatnya lagi. Kadang seorang ayah meninggalkan ibu dan anak-anaknya, tak pernah dibelanjai lagi. Akibat dari apa? Marah. Hari ini banyak kejadian. Tak hanya lagi kapal yang meninggalkan pelabuhan, pelabuhan banyak juga meninggalkan kapal. Bagi seorang istri ditinggalkan suami dan anak begitu saja. Akibat dari apa? Marah kepada suami. Tapi yang jadi masalah apa? Anak itu kan darah dagingnya. Seorang suami meninggalkan istri dan anak begitu saja. Taruhlah marah kepada istri, anak darah dagingnya. Tapi semua itu hilang kontrol. Akibat dari apa? Marah. Maka wajar Bapak Ibu, Nabi mengatakan tak masuk surga orang pemarah. Silaturahmi putus, rumah tangga hancur, anak tak dinafkahi, akibat dari emosi. Sumpah serapah keluar, caci maki keluar, akibat dari emosi. Jadi banyak buntut sifat emosi tersebut. Maka jangan marah, latar. Jangan marah katanya. Tapi kuadrat manusia terlahir dengan 4 anasir. Kalau secara kajian orang tarikat Satari, ada unsur air, api, angin, tanah. Api lambang daripada emosi, marah.
Manusia itu terlahir fitrahnya ada satu sifat bawaannya, emosi. Nah, untuk itu kita perlu belajar cara mengontrol emosi. Kita perlu belajar cara menahan sifat emosi supaya jangan jadi orang yang temperamental. Bagaimana caranya supaya kita jangan menjadi orang yang emosi? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa semua yang terjadi adalah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau emosi apa kita? Karena itu kehendak Allah semua. Tadi kita bilang sama anak, kalau bawa motor jangan ngebut-ngebut ya, nanti jatuh, nanti kecelakaan segala macam. Jatuh juga anak dengan motor. Anak jatuh itu sudah takdir. Karena tak ada satupun peristiwa yang terjadi di muka bumi dengan kebetulan begitu saja. Tapi semua yang terjadi itu atas izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mau marah pun kita, itu sebetulnya adalah kehendak Allah, takdir Allah. Maka balikan bahwa semua yang terjadi ini atas kehendak Allah semua. Tak ada yang tak sesuai dengan kehendak Allah. Justru itu salah satu rukun iman yang perlu kita yakini apa? Antu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Kita percaya dengan takdir, mau baik takdir itu, mau buruk takdir itu, semuanya kehendak Allah. Dan semuanya ada rahasia dan hikmah yang diingini Allah. Kita yang tidak tahu. Apa rahasia dan apa hikmah Allah berbuat seperti itu? Kita tak tahu. Jadi kalau kita balikkan ini kehendak Allah, otomatis kita sudah sedikit menekan rasa amarah kita. Kita sudah percaya Allah yang berkehendak. Dan kehendak Allah pasti ada hikmah, kita tak tahu. Mungkin Allah ingin memberi pelajaran kepada anak kita dengan cara membuat dia jatuh, sehingga dia sadar setelah itu. Mungkin Allah mau ingin menegur kita supaya jangan sembarangan saja memberikan kendaraan kepada anak, sehingga berefek seperti itu. Kita tak tahu apa kehendak Allah. Semuanya Allah punya rencana. Dan rencana Allah tidak ada yang salah. Rencana Allah tidak ada yang buruk. Cuma penilaian kita yang buruk. Semua yang Allah perbuat itu ada baiknya untuk kita. Kata perlu marah-marah. Yang kedua, Bapak Ibu, kita harus sadar bahwa yang telah terjadi itu telah terjadi. Mau marah pun kita, dia sudah terjadi. Kasar orang ke kita, bahasanya, mulutnya itu kan sudah terucap. Mau kita balas pula dengan kasar, sama juga kita dengan dia. Lebih baik tak bisa dibalas. Tapi naik pula tensi mendengar dia ngomong seperti itu Pak Ustaz. Mau naik tensi kita mau tidak, mulut dia itu kan sudah terucap, tak bisa ditarik lagi. Enggak jadi bang katanya, kan enggak bisa.
Walaupun dia berkata nggak jadi, katanya mulut itu kan sudah lepas. Maka Nabi nggak mau melawan orang kasar dengan kasar. Apa kata Nabi? Antasilaman qata'aka. Kalian mampu menghubungkan silaturahmi dengan orang yang ingin memutusnya dengan kalian. Antuqtiya man haramaka. Kalian mampu memberi orang yang pelit kepada kalian. Antaqwa amman zalamaka. Kalian mampu memaafkan orang yang jahat kepada kalian. Di 3 kunci masuk surga. Tapi berat ketiga-tiganya Pak Ibu. Memutus silaturahmi orang dengan kita ingin berhubungan dengan dia. Kenapa bisa Nabi seperti itu? Ya Nabi sudah yakin. Pertama itu kehendak Allah. Yang kedua mau dilawan pun dia sudah keluar kata-kata itu dari dia. Tak bisa dilawan. Maka lebih baik kita membalasnya dengan cara baik saja. Apa kata dia ke kita? Kalau begitu percuma aku punya saudara seperti kamu. Gak ada gunanya kamu jadi abang seperti ini, gak menolong. Kita lawan, mulut dia itu udah terlanjur berkata. Bagaimanapun mau menarik nggak jadinya kan nggak bisa lagi. Lebih baik kita dilawan. Percuma saja aku dekat dengan kamu, tak ada guna pun. Minta tolong sedikit saja nggak bisa. Mau kita lawan pun mulut dia itu sudah keluar. Gak usah dilawan. Lebih baik kita diam. Dia sudah berkata kasar ke kita. Mau kita lawan dengan kasar, nggak bisa lagi. Dia mulutnya sudah keluar. Lebih baik nggak usah dilawan. Jadi yang terjadi itu telah terjadi. Maka kita takkan emosi jadi. Kecuali dengan cara kita melawan dia tak jadi keluar kata-kata itu, mungkinlah. Ini sudah terlanjur kata-kata itu keluar. Orang itu sudah terlanjur jahat ke kita, zalim ke kita. Mau kita lawan? Jadi dia nggak jadi zalim. Dia udah terlanjur jahat ke kita. Percuma saja dilawan. Makanya ada riwayat Nabi Muhammad itu diundang oleh paman beliau sendiri Abu Lahab dengan cara berpura-pura sakit. Tolong sampaikanlah sama ponakanku Muhammad itu bahwa aku kurang sehat nih. Dia mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, iyadatul marid, hak kita sesama kita itu salah satunya mengunjungi, menjenguk orang yang sedang sakit. Aku nih pamannya sedang sakitnya, suruh dia jenguk akulah. Digali lubang di depan pintunya, ditutup dengan pelepah korma karena dia ingin mencelakai Nabi. Pura-pura dia sakit. Disampaikan oleh utusannya kepada Nabi Muhammad, tu paman kau sakit tu jenguklah dia. Kalau memang engkau mengatakan menjenguk orang sakit itu besar pahalanya. Pergilah Nabi menjenguk. Hampir dekat lubang, Jibril berkata, ya Muhammad, jangan melangkah. Ada lubang di depan. Balik kanan Nabi. Begitu Nabi balik kanan, nampak oleh Abu Lahab tadi. Dia kejar, Muhammad kau balik anda katanya. Terjerembab masuk lubang itu. Makanya ada pepatah, siapa yang menggali lubang, dia yang menimbun. Begitu terjerembab masuk lubang, minta tolong. Tolong ya Muhammad, tolong ya Muhammad. Kalau sifat seperti kita lah emosi Nabi, amati jelang dalam tulai. Kan dibicara. Tapi Nabi sadar yang pertama itu rencana Allah. Yang kedua itu sudah terjadi. Mau dilawan pun sudah terjadi. Kau usah dilawan lagi. Kecuali dengan cara kita melawan tak jadi dia menggali lubang kan jadilah. Ini sudah terjadi. Justru itu kita bisa mengendalikan emosi dengan menyadari seperti itu.
Yang ketiga, cara mengendalikan emosi. Kita harus berpikir jauh tentang dampak emosi. Ini masalahnya nih ya, masalah sedikit buah jambu kita diambil oleh anaknya tanpa minta izin. Kalau orang gampang emosi Bapak Ibu, kan keluar kata-kata yang tak baik. Emangnya Bapak kau yang menanam jambu itu enak saja kau mengambilnya, kan gitu. Keluar kata-kata sumpah serapah segala macam. Tapi sekiranya terdengar oleh orang tuanya, kan bagaimanapun luka juga hati dia, walaupun memang anaknya jahat, walaupun memang anaknya nakal. Akhirnya karena hatinya yang sudah rusak dengan kita, kan sedikit menjaga jarak dia dengan kita. Mulutnya kasar tuh. Suatu ketika pas kita kecelakaan, rupanya dia yang ada. Bagaimana nih? Pas kita lagi sakit, yang tetangga dekat dengan kita dia. Ke siapa minta tolong? Pas rumah kita lagi konslet listrik, hampir kebakaran, yang di sebelah rumah dia. Kemana kita mau berteriak? Jadi pikir jauh dulu, jangan gampang kali emosi. Jangan gara-gara cuma sebiji jambu diambil anaknya, keluar pula kata-kata memang bapak kau yang nanam tu enak saja kau ambilnya. Memang berkatanya enak, mudah, tapi pikir dampak ke belakang. Pikir efeknya. Ini dia tetangga dekat kita nih. Walaupun memang ada saudara kita, tapi tak sedekat dia. Bagaimanapun kita yang pertama tahu dia. Mau pesta kita yang akan minta tolong, dia tetangga dekat kita. Mau ditimpa musibah kita yang akan menolong, dia yang terdekat dengan kita. Jadi pikir dulu untuk mengeluarkan kata-kata yang tak baik. Pikir dulu untuk emosi. Karena ketika emosi itu tadi kita sudah bilang, mulut bisa tak terkendali, ego kita sedang naik. Efeknya keluar kata-kata tak bagus. Nah, luka hati dia. Luka hati dia menjaga jarak dia dengan kita. Menjaga jarak dengan kita, ya kalau masih seperti itu saja kondisi kita. Tiba kita mau menantu, nah dia tetangga dekat kita. Tiba kita ditimpa musibah, dia orang dekat dengan kita. Justru itu, apa kata Imam Ali? Mencari seorang teman lebih sulit daripada mencari 1000 lawan. Kalau ingin buruk, ingin bermusuhan, gampang sajanya. Tak terang saja mulut kita tuh, dah musuh kita sekeliling tuh. Sumpah serapah saja kita, emosi saja kita, semua orang bisa jadi lawan bagi kita. Tapi mencari seorang teman, oh tak semudah. Sudah baik kita dengan dia, sudah menolong kita kepada dia, belum tentu hatinya akan begitu akrab dengan kita. Nah, kita bisa mengendalikan emosi kalau kita sadar bahwa itu takdir Allah. Kalau kita sadar bahwa yang telah terjadi itu telah terjadi, kita pikir dampak negatifnya ke belakang. Risiko panjang ke belakang daripada emosi. Rumah tangga, emosi suami kepada istri, risiko panjang ke belakang pikir. Kata kita memang bisa memutus silaturahmi, mencarikan istri itu. Banyak perempuan yang lain lagi
Istilah seorang laki-laki tak setangkai bunga, kata seorang perempuan tak seekor kumbang. Itu konsep ketika itu saja, kata ketika itu saja, tapi tak semudah itu. Begitu sudah cara, ternyata tak semudah kata-kata. Nah, pikir panjang dampak negatifnya dulu. Kalau kita pikir-pikir, insya Allah kita akan menahan. Itu apalah diturunkan emosi. Umar bin Khattab itu Bapak Ibu, kalau gagah beraninya dua orang yang didoakan Nabi masuk Islam, dialah salah satunya. Allahumma a'idzil Islama bi Umar. Ya Allah, kata Nabi, tolong muliakan Islam ini dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab. Memang didoakan khusus oleh Nabi Umar bin Khattab itu masuk Islam. Kenapa begitu? Begitu memang luar biasanya karakter dia itu, beraninya, temperamentalnya, segala macam, memang buat orang Jazirah Arab itu, terutama Makkah itu, kalau berhadapan dengan dia memang mikir-mikir orang. Karena Umar itu ngomong sekali, yang keduanya pedangnya dicabut. Dia nggak banyak ngomong. Tak seperti orang kita, kubunuh kau 10 kali mengecek kubunuh kau juga baru, tapi tak pernah berbuat kan gitu. Lalu Umar bin Khattab itu sekali ngomong, yang kedua pedangnya lagi. Memang luar biasa. Tapi setelah beliau masuk Islam, kondisi temperamental beliau sangat terkendali. Suatu hari, seorang sahabat ingin melapor ke Umar bin Khattab tentang tak kuat lagi dia dengan istrinya, mendengar ocehan, mendengar mulut istrinya yang luar biasa setiap hari. Tak tahan dia lagi. Dia mau melapor ke Umar bin Khattab ketika Umar bin Khattab jadi khalifah tentang perangai bininya ini. Tak kuat dia mendengar mulut bininya lagi. Begitu dia mau melapor sampai di depan pintu rumah Umar, rupanya dari luar terdengar pula ocehan bini Umar itu hampir sama pula dengan bini dia. Terpikir oleh dia, rupanya sama aja ibu kuasa dengan ibu. Nah, balik kanan dia lagi. Balik kanan dia. Ketika dia balik kanan, nampak oleh Umar bin Khattab. Ada apa Pak? Kok tiba-tiba balik begitu saja? Ada yang mau dilaporkan? Apa kata dia? Tadi saya datang ke sini rencana mau mengadu kepada engkau tentang istriku. Apa yang mau diadukan? Mulutnya sudah tak kuat aku mendengarnya lagi. Sudah merah kupingku mendengar mulutnya setiap hari. Celoteh terus. Lambat awak tidur, celoteh juga dia. Cepat awak tidur, celoteh juga dia. Berangkat awak kerja, celoteh juga dia. Tak pergi kerja, celoteh juga dia. Pokoknya luar biasa, salah kerja waktu lagi dia. Jadi kenapa begitu saja? Begitu aku mau melapor, rupanya begitu dari luar aku dengar istri Anda sama juganya dengan istri saya, katanya. Rupanya sama juga nih itu semua. Lebih baik kita melapor, katanya. Apa kata Umar bin Khattab? Ya, dia kan telah melahirkan anak saya, telah menyusukan dan membesarkan anak saya, telah menyucikan pakaian saya, telah memasakkan makanan saya. Dia telah banyak jasa kepada saya. Mungkin saja ada perasaannya yang barangkali kecewa dengan saya. Biasa adalah, gak usah dilawan, kata Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu jauh pandangnya ke belakang, jauh pandangnya ke depan. Makanya walaupun begitu garangnya, tapi terkendali emosi dia. Begitu ditakuti dia oleh orang sebelum masuk Islam, tapi setelah masuk Islam
netral emosi dia. Itu hebatnya orang kalau menyadari bahwa melihat jauh hikmah, dampak negatif emosi itu kalau diikuti. Ternyata seorang singa padang pasir saja sanggup menimbulkan emosi. Seorang yang sangat ditakuti oleh orang Makkah sebelum Islamnya, setelah Islam dia sanggup mengendalikan emosi. Lantaran dia apa? Dia beriman dengan qada dan qadar Allah. Di emosi itu seperti itu. Nah makanya tadi secara syariat emosi cara meredamnya berwudu, karena emosi itu dari api padam dengan air. Maksudnya apa? Siap berwudu itu tutuplah aurat, bentangkan sajadah menghadap kiblat, salatlah 2 rakaat. Balikkan itu kepada Allah SWT. Tenangkan hati dengan salat. Bawa hati itu menghadap Allah. Secara hukum tasawufnya emosi itu bisa reda. Balikkan yang pertama itu kan takdir Allah. Yang kedua, yang telah terjadi telah terjadi. Yang ketiga, lihat jauh ke depan. Dampak negatifnya seperti apa. Nah, kalau kita bisa seperti ini, insya Allah kita bisa untuk mengendalikan emosi kita. Kita bisa menahan amarah kita. Diikuti marah ke adik, suatu saat mungkin adik ini kita mau minta tolong juga ke dia. Diikuti marah ke abang, suatu saat mungkin kita ada perlu juga dengan abang. Itu apa dilawan? Jadi tak usah. Kemudian penyakit hati, al-hik, pendendam. Dendam satu sifat yang tertanam di hati iblis, sehingga iblis itu dia telah bersumpah di hadapan Allah, la awainahum madamatir ruh fi jasadi. Apa kata iblis? Ya Allah, aku dendam dengan Adam. Aku akan goda anak cucu Adam itu selama masih ada ruh di batang tubuhnya. Itu dendam, kesumat. Itu penyakit hati. Ada orang ini Bapak Ibu yang memang pendendam, tak bisa melupakan salah orang itu, teringat terus bagi dia. Selama dia teringat terus, sakit terus hati dia kepada orang tersebut. Sekiranya bisa dia melampiskannya, dia akan lampiskan. Kalau tak bisa dia melampiskannya, dia akan tetap berbuat yang berkeinginan supaya orang itu celaka, supaya orang itu tak baik. Itu penyakit hati, dendam. Saking dendamnya iblis itu, dia telah sumpah selama ruh masih ada. Mungkin kita pernah ceritakan kisah zaman Nabi Musa. Iblis itu pernah datang ke Nabi Musa bertanya. Apa kata dia? Ya Rasul, Anda selalu menyampaikan kepada umat Anda bahwa Allah itu membukakan pintu taubat selama roh sebelum sampai di tenggorokan, atau selama matahari belum timbul di ufuk barat. Apa betul memang seperti itu? Kata Nabi Musa, ya, itu sudah janji Allah. Anda selalu mengatakan kepada umat Anda bahwa Allah itu mau mengampuni dosa, walaupun dosa itu memenuhi rongga langit dan bumi. Orang Arab kalau sudah berkata Bapak Ibu memenuhi rongga langit dan bumi, itu berarti banyaknya tak terhingga. Jadi kata-kata orang Arab itu ma bainas samawati wal ard, itu gambaran banyak.
Kalau orang kita gambaran yang banyaknya kayak mana? Sebanyak pasir di pantai, sebanyak buih di lautan, sebanyak daun kayu di hutan. Itu gambaran bahasa banyak bagi orang kita. Kenapa orang Arab tak pakai bahasa sebanyak pasir di pantai? Di Arab itu tak perlu di pantai, di kampung mereka saja banyak pasir. Memang padang pasir. Makanya mereka tak berkata sebanyak pasir di pantai. Kenapa mereka tak berkata sebanyak daun kayu di hutan? Memang hutan tak ada di kampung mereka. Makanya gambaran banyak kalau orang Arab bilang bagaimana? Memenuhi langit dan bumi katanya. Kalau sudah membilang memenuhi langit dan bumi itu banyaknya tak terhingga. Walaupun dia pembunuh, walaupun dia pemerkosa, pezina, perampok, segala macam lah, tak terhitung lagi dosa dia. Banyaknya dosa tuh, tapi Allah bisa mengampuni kalau kita mau minta ampun kepada Allah. Apa betul seperti itu ya Rasul? Kata iblis kepada kita. Ya betul katanya. Kira-kira kalau aku minta ampun, bisa nggak Allah ampuni? Apa kata Nabi? Oh bisa lah. Selama roh belum sampai di tenggorokan Anda bisa. Kalau memang bisa ya Rasul, tunjukkan aku bagaimana caranya aku minta ampun kepada Allah. Tanya Nabi Musa, emangnya salah Anda yang mau minta ampun itu apa? Dari cara taubat yang lebih afdal itu Bapak Ibu, akui apa salah kita. Kak, mohon maafkan aku ya Kak ya. Minta maaf apa nih kata kakak itu? Sudah terlanjur aku menceritakan kakak ke orang. Apa yang kamu ceritakan? Waktu kakak bertengkar dengan abang kemarin, diakui kayak gitu. Saya kalau jawab kira-kira tuh. Mungkin agak berat juga barangkali kan. Oh, kau orang punya tahu yo kecilnya kan? Kan banyak cerita. Yang minta ampun yang afdal itu seperti itu, akui apa salah kita. Nabi Musa bilang, memangnya salah Anda yang mau minta ampun kepada Allah itu apa? Kata Nabi Musa kepada iblis. Aku dulu disuruh tunduk oleh Allah kepada nenek moyang kalian Adam. Tak mau aku tunduk. Itu dosaku. Jadi sekarang Anda mau minta ampun? Iya katanya. Gampang saja caranya. Kata Nabi Musa. Apa caranya ya Rasul? Pergi engkau ke kuburan Adam itu, tunduk kepada dia di sana, minta ampun kepada Allah. Allah ampuni dosamu. Apa jawab iblis? Kalau itu sedangkan hidupnya dulu dia tidak mau dan bolehlah mati. Itulah dendamnya iblis. Sedangkan hidup dia dulu tak mau aku, apalagi udah mati mau tunduk pula ke dia katanya. Memang dendamnya luar biasa. Jadi orang pendendam itu Bapak Ibu, mati pun orang yang menjadi musuh dia tuh, dia akan dendam juga. Akhirnya apa yang terjadi? Dia akan iri melihat orang ketika dia mendapat nikmat, dia akan senang ketika orang dalam mendapatkan cobaan. Itu sifat dendam. Ketika orang itu dapat nikmat karena dia sudah dendam, bisa tambah sakit hati. Kok bisa dia seperti itu? Dia itu kan orang kayak gini. Dia akan menebar fitnah. Ketika orang itu dapat cobaan, senang hatinya. Kenapa nggak mati sekalian katanya kan? Itu akibat dari sifat dendam. Makanya kita nggak boleh punya sifat dendam Bapak Ibu. Lantaran apa? Itu sifat aslinya iblis, laknatullah. Mungkin waktu bisa kita masuk pada kesempatan kali ini kita baca dua dari sekian penyakit hati. Yang pertama tadi emosi, yang kedua sifat dendam kepada seseorang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.